Demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Pelaksanaan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diambil dari Gosen tahun 2004. Tahapan segitiga restitusi meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Penjelasan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Hari ini dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu merubah identitas sebuah kegagalan menjadi sebuah kesuksesan. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bertujuan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Yang kedua, merubah paradigma stimulus respon menjadi guru yang proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan anak. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri mereka. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Sukron berkata kasar dengan Akmal hingga membuat keributan di kelas. Sukron merasa kesal karena dituduh membuat keributan ketika sedang dilaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola sekolah. Berikut pelaksanaan segitiga restitusi terhadap anak didik yang bersangkutan. Waalaikumsalam. Masuk, Sukron. Ya. Selamat pagi, Sukron. Selamat pagi, Pak. Ya. Kamu tahu kira-kira mengapa saya panggil ke ruangan ini? Ya, tahu, Pak. Ya. Pak Guru mendengar informasi katanya kamu membuat keributan. Apakah itu benar, Sukron? Benar, Pak. Ya, kenapa? Kamu membuat keributan apa lagi? Saya berkata kasar dengan Akmal, Pak. Apa? Saya berkata kasar dengan Akmal. Berkata kasar. Oh, berarti kamu berkata kasar sama si Akmal. Kenapa? Kok sampai kamu berkata kasar itu ada apa? Saya dituduh membuat keributan saat sholat. Oh, ketika sholat berjamaah zuhur, kamu dituduh membuat keributan. Lah, Pak Guru mau tanya, apakah kamu benar membuat keributan saat sholat? Tidak, Pak. Oh, berarti kamu dituduh Akmal. Seperti itu ya? Kamu marah dituduh seperti itu, Sukron? Iya, Pak. Baiklah, Sukron. Pak Guru paham. Mungkin kalau Pak Guru ada di posisi kamu, Pak Guru juga akan marah. Karena dituduh melakukan sesuatu. Padahal kita tidak melakukannya. Tapi cobalah kamu pikirkan, berkata kasar itu baik atau tidak? Tidak, Pak. Nah, itu paham. Sekali lagi Pak Guru tanya, apakah berkata kasar dengan orang lain itu baik? Tidak, Pak. Tidak. Akmal itu teman kamu atau bukan? Teman saya. Ya, harusnya sesama teman, sesama siswa, sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Jadi tidak boleh berkata kasar. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa yang kurang tepat yang sudah kamu lakukan, yaitu berkata apa tadi? Kasar. Baiklah. Setelah kamu tahu kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menebus rasa bersalah kamu? Saya akan diam. Minta maaf. Saya akan meminta maaf dengan Akmal. Iya, bagus. Kamu meminta maaf sama Akmal. Tidak ada salahnya kamu minta maaf. Karena seorang satria itu apabila merasa bersalah harus meminta
meminta maaf. Untung kamu tidak melakukan tindakan yang lebih dari itu. Misalnya kamu memukul, kamu membuat kekerasan sama Akmal. Kira-kira kalau seperti itu akan berdampak lebih besar lagi. Nah, kamu sudah tahu. Kira-kira besok lagi kalau ada peristiwa yang sama seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, akan diam dan akan laporkan peristiwa itu kepada Pak Guru. Ya, itu akan lebih baik. Besok lagi kalau kita diejek, kalau kita disindir-sindir atau dituduh, lebih baik kita diam, kemudian mengatakan atau melaporkan kepada Pak Guru atau Ibu. Nah, nanti biar kita selesaikan, biar tidak terjadi yang merugikan. Paham, Sukron? Paham. Nah, baiklah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Selamat. Udah. Kasus kedua, Selin adalah siswa kelas 6. Akhir-akhir ini ia sering terlambat datang ke sekolah. 1 minggu ini ia tercatat sudah 3 kali terlambat mengikuti pembelajaran. Selain itu, ia juga lupa membawa buku pelajaran di hari itu. Berikut adalah kegiatan segitiga restitusi yang dilaksanakan terhadap anak didik tersebut. Waalaikumsalam. Selin, ayo masuk. Ya, silakan duduk, silakan. Nah, duduk. Selamat pagi, Selin. Pagi, Pak. Kamu tahu tidak mengapa kamu saya panggil ke ruangan ini? Tidak tahu, Pak. Nah, begini, Selin. Pak Guru mengamati kamu akhir-akhir ini. Kamu sering datang terlambat ke sekolah. Kalau tidak salah dalam catatan Pak Guru itu dalam 1 minggu ini kamu sudah 3 kali datang terlambat masuk ke kelas. Memangnya itu ada apa? Ya, Pak, saya tahu belakangan ini saya sering datang terlambat. Ya, berarti kamu tahu kan kalau datang terlambat? Kamu sadar kan? Nah, kalau kamu tahu, sekarang Pak Guru tanya, mengapa kok bisa terlambat datang ke sekolah itu ada apa? Bangunnya kesiangan. Nah, bangun kesiangan. Ya, bangun kesiangan itu enak nggak sih? Ya, Pak. Nah, itu kamu tahu tidak enak. Mengapa kok tidak enak? Kalau saya terkadang kalau saya mandi juga terburu-buru. Mandi terburu-buru. Terus? Tidak, terkadang juga lupa menyiapkan buku atau peralatan sekolah. Ya, lupa menyiapkan alat sekolah. Akhirnya datang ke sekolah terlambat. Kalau kamu sudah tahu dan sadar, alhamdulillah, Pak Guru sangat senang. Nah, mengapa kok bisa bangun kesiangan itu ada apa? Ya. Malam ibu saya menjual kopi di warung. Ya. Saya terkadang membantunya menjual kopi. Dan selesai menjual kopi saya main HP hingga larut malam. Baik. Selin, begini. Pak Guru memahami sepenuhnya apa yang terjadi pada diri kamu. Kalau Pak Guru berada di posisi kamu, Pak Guru pun akan melakukan hal yang sama. Membantu orang tua itu memang baik, karena kamu bisa meringankan kegiatan orang tuamu ketika berjualan di rumah. Tapi tugas utama seorang pelajar adalah apa? Belajar. Nah, itu kamu tahu. Jadi kamu tetap harus mengutamakan belajar. Sekarang begini, Selin, bagaimana caranya agar kamu itu bangun pagi tidak kesiangan, kemudian datang ke sekolah juga tidak terlambat? Nah, kira-kira mau seperti apa yang kamu lakukan? Tidak main HP hingga larut malam. Tidak main HP hingga larut malam. Terus minta izin kepada ibu untuk dibangun lebih awal. Iya, itu bisa membantu kamu agar bangun lebih awal, lebih pagi. Nah, atau begini, nanti kamu bisa ndak minta izin kepada ibu kamu agar tidak terlalu sering ikut membantu di warung. Nah, kalau membantu di warung nanti mungkin bisa ketika malam minggu
atau ketika besok sekolah libur. Nah, itu Selin. Mulai saat ini kamu harus merubah ya, agar datang ke sekolah tidak terlambat. Baiklah Selin, nanti Pak Guru juga akan bekerja sama dengan orang tuamu agar bagaimana kamu di rumah bisa tetap belajar, tetapi juga bisa membantu orang tuamu, tetapi ya datang ke sekolah tidak terlambat. Nah, seperti itu Selin ya. Nah, kalau sudah, kamu bisa meninggalkan ruangan ini untuk kembali ke kelas kamu.